tak gentar. Karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nyanyikan dari awal. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan. Dia telah bangkit, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Kami percaya Tuhan, sebab dia hidup, ku tak gentar. Kami tahu, ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Ku tak gentar, gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sama-sama kan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita sama-sama serukan haleluya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kita akan hidup bersama dengan-Mu. Dia penebusku, dia hiduplah. Kita sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Engkau akan menebus kami Tuhan. Dan Engkau telah hidup, Engkau telah bangkit bagi kami. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ku yakin. Sama-sama nyanyikan. Ku angkat panji, oh Dia menang atas maut, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Terima kasih Tuhan. I know He rescues my soul. His blood has covered us. I believe, we believe, Lord. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe, kami percaya Tuhan. I believe. Mari kita angkat tangan kita. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer.
Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, penebusku. Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami. Sama-sama sukan haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Jesus. Haleluya. Siapkan hati kita mau lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami akan membalas Tuhan keselamatan yang Kau telah berikan? Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kaulah cukup bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Ya Allah, kita sama-sama nyanyikan. All of my devotion. Amen Tuhan. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul menyatakan Tuhan, no turning back. I've been set free. Sama-sama nyanyikan dengan segenap hatimu. Christ is enough for me. With all of your heart. Christ is enough. Lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Everything I need is in. Everything I need. Everything I need. Christ my all in all. The joy of my salvation. And His hope will never fail. And His hope will never fail. Heaven is our home. Heaven is our home. Through every storm. Through every storm. My soul will sing. Jesus is King. To God be the glory. Sama-sama serukan. Christ is enough for me. With all of your heart, sing it out. Christ is enough for everything I need is in you, Lord. Everything I need is segala yang kami perlukan, Tuhan. Everything I need, Christ is enough. Christ is. Kami yang membutuhkan hal-hal yang lain selain dari Kau, Tuhan. Everything I need, everything I need is in you. Mari kita ambil keputusan. I have decided to follow. Di komitmen kami, di deklarasi kami, Tuhan. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before, the world behind me.
you. With all of your heart, sing it out. Christ is enough for me. Sekadar lagu Tuhan, kami ini komitmen kami, keseruan kami Tuhan, kalau lebih dari cukup. Ya Allah, hanya Kau yang dapat memuaskan kami Tuhan. Jesus, Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. Puni kami Tuhan. For me, everything I need is in you, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi, Christ is enough. Christ is enough. Oh, lebih dari cukup Tuhan. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ayo angkat suaramu, lift up your voice, come on. Kita sembah Dia. Kami kembali Tuhan, kembali dalam hadirat-Mu, kembali dalam kasih-Mu amu-amu Tuhan. Jesus, hallelujah. Mau tinggikan nama-Mu Tuhan, oh praise the name, oh praise the name. Kita sama-sama nyanyikan Dan on the Turf. Now break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, triumph of death, where is your sting? The angels roar for Christ. Sekali lagi Dan on the Turf. The Son of heaven. Kau telah bangkit Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Triumph of death, where is your sting? The angels roar for Christ. Kita sama-sama akan oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forever. Kita tinggikan Dia. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih lagi dengan sang hati. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Lebih lagi mari kita tinggikan Dia. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Kita tinggikan Dia dengan sang hatimu. Forevermore, for endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Lebih lagi. Oh praise the name of the Lord. We glorify this place, Lord. Oh praise His name.
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Kita beri kemuliaan bagi Dia, dan haleluya. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home. Menyembah dari rumah. Setelah kita bersama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing, kita kembali akan menerima sharing firman Tuhan. Tentu dari pengalaman-pengalaman orang pilihan Tuhan. Dan telah hadir sekarang di studio hambanya Pastor Badika Napitu. Salam hambanya. Shalom Pak. Salam Pak sejahtera. Tim. Salam sejahtera. Yes. Haleluya. Kita akan bahas topik preman jadi pendeta. Ya. Lebih baik daripada pendeta jadi preman. Ya. Ada nggak Pak Badika pendeta jadi preman? Kayaknya nggak ada kali Pak. Kalau dia pendeta beneran ya. Iya. Tapi kalau pendeta-pendetaan Berarti bukan pendeta. berarti bukan pendeta. Kan iya atau tidak Pak? Iya. Iya. Pak Badika, Iya Pak. kira-kira nggak boleh saya hitung berapa lama Pak jadi preman? Terus menjadi pendeta udah berapa lama? Kira-kira? Oke. Kalau masalah premannya dari kecil memang sudah nekat Pak. Iya. Berarti Ya udah. dari masa kecil Pak. Iya. Dari masa kecil kira-kira Berarti usia-usia SD lah ya. SD, SD kelas kelas 4, 6. kelas 5, kelas 6 udah suka berkelahi, udah suka ribut. Sudah free sex juga? Enggak Pak. Tapi nonton blue film Pornografi, ya. iya. Pornografi. Baik, berarti kalau mulai kelas 5 SD itu berarti umurnya kira-kira 9-10 tahun. ya 10 tahun lah ya. Terus bertobat umur Tahun 2001 berarti umur 23. 23. Ya 23. 23 kurangi 10 berarti 13 tahun jadi preman lah ya. Iya Pak. Terus Orang sekarang orang jahat sekarang 2001 sampai 2021 20 tahun menjadi pendeta. Pendeta Pak. Jadi mengalami masa-masa kira-kira 13 tahun preman, 20 tahun pendeta. Bagaimana ceritanya nih? Kisah kalau kita buat sinetronnya nih, preman jadi pendeta. Begitu Pak bertobat dari preman sehingga berjumpa Tuhan, bertobat diperbarui, lalu kok pengen jadi pendeta atau mendapat panggilan ke pendeta? Bagaimana ceritanya? Ya. Jadi sebenarnya saudara, Bapak, Ibu yang menyaksikan siaran ini, Alkitab berkata, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih sama Tuhan. Saya tarik kepada diri saya, sebelum dunia ini dijadikan, Badika sudah dipilih sama Tuhan Yesus untuk menjadi hamba Tuhan, dalam hal ini pendeta, melayani Tuhan. Tetapi saya ketemu panggilan ini di tahun 2001. Saya menyadari panggilan itu di tahun 2001, sehingga saya ambil keputusan untuk bertobat. Dan di tahun 2001 itulah saya melihat bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan memulihkan, bagaimana Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada, dan terlebih lagi yang sakit hati bisa dipulihkan jadi hati yang merdeka. Begitu Pak. Diperbarui. Berbarui. Baik. Kan setelah Pak Badika dari preman bertobat, tidak lagi kerja di pekerjaan yang sebelumnya. Ya. Sehingga sempat jadi sopir, sempat kerja apa yang lain lah. Ya. Yang lebih halal gitu. Terus bisa terpanggil menjadi pendeta itu bagaimana? Jadi di tahun 2001 itu sudah ada hamba-hamba Tuhan, beberapa hamba Tuhan, kalau saya hitung itu sekitar 7 orang menubuatkan, kamu harus ambil sekolah teologi ya. Di awal hamba Tuhan menubuatkan itu, saya belum connect panggilan itu, karena saya pikirkan Tuhan, saya kan sudah baik, saya sudah bertobat, saya sudah meninggalkan dosa-dosa yang gak benar, dosa-dosa yang lama. Sekarang saya mau kerja aja Tuhan.
Tetapi dalam pekerjaan yang saya bilang tadi, saya pernah supirnya orang New Zealand. Tuhan selalu gerakin hati saya untuk mengingat apa yang sudah dinubuatkan itu. Saya minta tanda. Akhirnya yang terakhir, yang ketujuh itu hamba Tuhan. Saya masih ingat nama pendetanya Timothy Parengkuan. Jadi waktu itu saya ibadah sama teman kakak rohani saya itu. Tiba-tiba dia ngomong begini, semua musik tenang, semua diam. Di tempat ini ada 2 orang pemuda yang mengeraskan hati. Saya ingat banget. Saya tutup mata, saya pikir siapalah. Nggak mungkin saya pikir gitu. Saya tutup mata, waktu saya buka mata, dia ternyata ada di depan saya. Langsung dibilang, kamu. Di situ saya terlempar, Pak. Buang, jatuh. Terus menangis dan lain sebagainya. Akhirnya di situ ambil keputusan. Saya minta tanda sama Tuhan juga setelah udah nubuatan itu yang ketujuh. Tuhan, aku mau kuliah sekolah teologi, tapi satu persyaratan Tuhan. Aku mau dananya Tuhan kirim tanpa dari siapapun. Aku nggak mau minta sama orang tua, aku nggak mau minta sama keluarga. Pokoknya Tuhan kirim dananya, caramu Tuhan. Dan puji Tuhan memang Tuhan kirim. Akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba ngajak saya ke Surabaya ngantar keponakannya. Kami hanya nyetir, Pak. Saya hanya nyetir mobil itu. Tapi saya nggak nyambung waktu itu. Bisa saya bawa ijazah, bisa saya bawa perlengkapan-perlengkapan untuk mendaftar. Tanpa saya nalar begitu, nggak nalar gitu. Tiba-tiba sampai Surabaya itu, Wan, lu bawa ijazah nggak, Wan? Bawa, Kak. Namanya Kak Samuel. Bawa, ambil ijazahmu. Untuk apa, Kak? Saya pakai celana pendek ke kampus STT Betani Surabaya. Singkat cerita, untuk apa, Kak? Kamu mendaftar. Saya lihat pendaftaran 2.100.000, Pak. Saya ingat banget. Uang saya di situ di kantong 30.000. Saya bilang, Kak Sam, saya nggak punya uang. Tuhan Yesus kirim uang sama kamu. Ambil ijazah. Di situ saya menangis. Saya bilang, Tuhan, Engkau dahsyat. Dan puji Tuhan melalui hambanya inilah saya kuliah selama di Surabaya 4 tahun, uang kos, uang makan dan lain sebagainya. Beliau yang mengirim dananya. Gitu, Pak. Luar biasa. Wow. Dahsyat Tuhan. Jadi waktu datang ke kampus celana pendek? Celana pendek saya, Pak. Karena saya pikir hanya nyetir ngantar keponakannya untuk mendaftar sekolah teologi juga. Jadi nganter, tiba-tiba sekalian? Iya. Wow. Dan saya nggak nalar sampai di situ. Nggak nyambung tentang... Dan waktu daftar langsung diterima? Puji Tuhan, Pak. Karena memang Tuhan yang mau. Yes. Dan kami satu alma mater di kampus yang sama. Saya sempat ngajar dia juga. Misi dan PI. Misi dan PI. Oke. Pak Badika. Akhirnya Pak Badika sekolah teologi 4 tahun dan selesai S1. Nah, proses dari preman sekolah Alkitab itu ada nggak pergumulan yang bisa menjadi inspirasi buat kami? Silakan. Oke. Jadi waktu saya di STT, Pak, sekolah teologi itu masuk, yang saya bilang tadi rokok saya tinggalin pas masuk pendaftaran. Tuhan uji lagi tentang emosi, Pak. Karena emosi saya dulu itu orangnya nekat. Temperamental. Iya, temperamental, orangnya nekat dan tidak pernah istilahnya takut sama orang. Juga tidak mau mengalah. Iya, betul, Pak. Kupatin tahu? Kira-kira. Haleluya. Kan kakak saya kakak kelas. Jadi Tuhan uji saya emosi, Pak. Di tahun 2001 mendaftar sekolah teologi semester 1. Waktu 17 Agustus kita main bola. Main bola di Nginden pada waktu itu. Tiba-tiba ada kakak tingkat semester 3, berarti saya 1, dia 3. Main bola, dia cegal begitu kaki teman saya, jatuh. Saya bilang, nggak boleh main kasar begitu. Masa main bola sampai main tekal-tekal akhirnya jatuh. Datang salah satu teman semester 3 juga. Dia langsung tarik saya. Lu banyak cerita, bacot banyak. Pokoknya bahasa-bahasa. Saya bilang, ini kampus atau tempat preman lagi ini Tuhan. Saya gitu, Pak. Sempat saya bilang, Tuhan, aku udah bertobat loh. Aku nggak mau ketemu gini sebenarnya, Pak. Tapi ya udah. Akhirnya datang security, Pak. Security Nginden kan banyak. Ditarik, dipisahin. Waktu saya dipisahin, saya bertolak belakang lah. Dia arah ke utara, saya ke selatan. Begitulah istilah ilustrasinya, Pak ya. Saya berjalan ke arah selatan. Dia ditarik sama security arah ke utara. Tapi waktu saya berbalik, saya lihat dia di depan security, dia lari kejar saya. Wah, saya nggak tiba-tiba aja, Pak. Waktu dia lari kejar saya, orangnya tinggi, Pak, besar. Dia lari kejar saya langsung tiba-tiba kaki saya naik, Pak.
saya balcak, istilah taekwondo, saya balcak, jatuh dia. Saya hajar, mau pukul gini langsung, Tuhan, kok bisa begini? Langsung saya menangis, Pak. Saya nggak jadi mau pukul, Pak. Sempat mau gini, Pak. Saya mau kasih sekali. Tapi kok, Tuhan kok ini, saya kayaknya bayangannya, kok masa lalu kok muncul gitu. Ya. Jadi sisa-sisa premannya masih ada. Iya, tapi saya nggak pukul, Pak. Pas saya Tapi dia kaget. saya tenang, jatuh dia, Pak. Saya angkat baju, saya mau begini, tapi tuh, saya terus ingat, saya betulan, saya udah bertobat loh. Nggak jadi, Pak. Saya menangis, saya minta maaf, saya minta ampun, saya bilang sama dia. Tapi dia tetap marah saya dan saya bilang, udah pukul aja, terserah. Saya bilang, saya nggak melawan lagi, saya gitu. Dia nggak pukul? Karena langsung ditarik, Pak. Kan udah jatuh, terus orang rame lagi, Pak. Ditarik, security datang, ditarik lagi. Akhirnya, udah terserah pukul aja. Saya langsung udah nunduk aja gini, Pak. Saya udah menyerahkan diri aja. Terserah lah mau dihajar, terserah gitu. Gitu, Pak. Yes. Itu emosi. Iya. Lalu kesabaran. Kan biasa prema sebebas-bebasnya, semerdeka-merdekanya. Kesabaran itu, kesabarannya gimana? Oke, kesabaran itu saya pernah diuji Tuhan sama waktu bawa mobil, Pak. Waktu kuliah itu saya banyak dipercaya dosen itu nyetirin. Puji Tuhan, memang dari dulu saya suka nyetir. Tiba-tiba waktu itu saya nyetir dengan beberapa orang, ada yang mau nyenggol. Saya buka kacanya, lu nggak lihat jalan ya? Saya gituin. Ternyata, oh iya saya salah, udah maaf gitu. Kesabaran diproses di situ, Pak. Banyak hal, Pak. Tentang namanya waktu. Kadang kan kalau kayak saya ini, kalau umpamanya dibilang janji jam 7, dia nggak datang jam 7, kita kadang kesal, Pak. Kadang udah lebih di setengah jam. Kadang saya langsung to the point. Kalau kamu memang nggak bisa datang jam 7, jangan bilang datang jam 7. Itu saya diuji terus, Pak, kesabaran. Itu kesabaran itu diuji terus. Itu proses sampai hari ini tetap ada, Pak. Pernah nggak sempat waktu sekolah kita 4 tahun itu kan, karena dari preman kan terjun bebas. Iya. Dari preman serba jahat, serba rusak, serba ancur-ancuran, nggak tertib. Terus diung sekolah Alkitab. Selama 4 tahun itu mulus atau pernah hampir menyerah? Kalau menyerah sih nggak, Pak. Iya. Cuman emosi saya selalu bilang, Tuhan tolong bantu saya, nggak mampu saya. Karena selama kuliah itu prosesnya, karena memang teman-teman kita orang-orang keras juga, orang-orang Papua, orang-orang ini. Jadi kadang orang kita Timur ya. Kadang kita diuji juga. Tapi puji Tuhan lolos semua. Emosi hanya marah, kamu nggak boleh begitu, bla 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 bla. Nggak ada lagi main pukul, nggak ada main tangan. Karena sebelum kita bertobat, senang banget tangan saya ini kayak cepat banget lalu, Pak. Pung, kaki juga begitu. Jadi waktu puji Tuhan, waktu saya udah bertobat itu, tangan kaki saya ini udah nggak begitu lagi. Terakhirnya itu yang saya bilang tadi, waktu main bola kaki saya tiba-tiba naik itu. Itu yang terakhir. Sekarang Pak Badika, kan sekolah kita belum tentu langsung jadi pendeta. Ada proses-proses lagi kan? Ya. Dan puji Tuhan menemukan istri juga di sekolah Alkitab ya? Puji Tuhan, kakak tingkat saya, Pak. Kakak tingkat. Dan ketemu sama istri, boleh saya cerita, Pak ya? Silakan. Kakak tingkat saya di atas semester 3, saya semester 1. Tapi puji Tuhan, waktu saya ketemu istri saya itu, saya semester 6 naik ke 7. Istri saya semester 8 udah mau skripsi, udah mau sidang dan lain sebagainya. Beberapa kali mission trip barengan terus ya? Iya, tapi saya waktu itu belum dikasih pengertian itu waktu semester 1 awal. Walaupun kakak kelas, tapi usia tetap umurnya lebih tua Pak Badika ya. Karena Pak kan masuknya sudah tua. Betul. Agak tua lah. Udah berumur sekian. Ada berumur ya. Udah berumur sekian. Jadi di awal ketemu sama istri saya ini, saya pelayanan semester 1, 2, 3 beberapa kali. Ketemu calon istri. Iya, calon istri waktu itu. Sekarang kan istri, Pak. Iya. Jadi di awal pertemuan lah, pas pelayanan semester, kalau nggak salah 1 atau 2, lupa saya. Pokoknya awal. Kami sama-sama pelayanan di daerah Mojokerto, Pak. Pelayanan di Mojokerto, tiba-tiba setelah pulang pelayanan, kami mau pulang ke tempat tinggal masing-masing. Kami diajak makan dulu sama kakak tingkat, kakak senior. Kita makan dulu, makan. Istri saya yang sekarang ini, pastinya istri saya tuh, dulunya kakak tingkat saya, duduk di depan saya. Waktu dia bilang, siapa mau nasi? Kebanyakan nasi dia. Jadi singkat cerita saya bilang, aku aja, Kak. Pas depan saya, kasih ke sini aja, Kak. Saya sodorkan piring saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, saya ingat banget itu. Kalau ini istrimu bagaimana? Saya tolak langsung. Dalam nama Tuhan Yesus, enyak kau iblis. Di hati saya, gak ada sama saya perempuan, gak ada lagi sama saya. Saya kira itu serangan iblis, Pak. Singkat cerita udah berlalu, Pak. Itu saya bilang tadi, saya potong lagi. Semester 7 mau naik. Semester 7 dari 6 ke 7 kami sama-sama ke Toraja, Pak, pelayanan.
Mission trip. mission trip lagi. 2 bulan. 1 bulan Pak. 1 bulan. Singkat cerita dalam perjalanan saya nggak ingat itu dan saya nggak tahu lagi cerita itu lagi, nggak perlu saya ingat lagi karena saya tengking Pak waktu itu. Ya. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Nyako iblis. Saya tidak mau pacaran, saya tidak mau menikah. Bahkan saya janji Pak, saya nggak mau menikah Pak. Saya mau sungguh-sungguh kayak Paulus nggak menikah, nggak apa-apa. Singkat cerita ke Toraja, waktu pas kami sampai masuk naik bus, tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi, kalau itu istrimu bagaimana? Wah, apa ini Tuhan? Ini dari Tuhan atau dari siapa ini? Udah saya cuekin aja. Bus dari Makassar ke Dari Toraja. Makassar ke Toraja kan naik bus Pak. Iya, 6 jam. Iya, berangkat malam sampai pagi. Iya. Singkat cerita udah pelayanan. Tiba-tiba waktu ngobrol-ngobrol lagi, diingatkan lagi tuh. Waduh, udahlah saya bilang ini saya berarti dari Tuhan. Saya bilang sama istri saya tuh, calon istri saya waktu itu. Sendirian, berdua. Berdua dong, nggak mungkin di depan. Diajak umum. makan? Ah, enggak, Enggak, pas. langsung aja. Kan di situ kan tim ada situ. Kita duduk berdua gini. Saya bilang, Kak, kan dia ketuanya, kakak tingkat. Saya bilang, Kak Indah, kita sama-sama uji ya Kak. Saya gituin langsung udah poin Pak. Tuhan bilang, Kakak teman hidup saya. Wah, langsung dia marah saya. Kamu jangan buka celah ya. Ini pelayanan. Jaga hatimu. Saya langsung, Tuhan Yesus ampuni saya. Akan ditolak Tuhan. Udah nggak mau. Ya udah saya tinggal Pak. Ya, singkat cerita sampai 3 kali saya ditolak. Dan yang keempat, puji Tuhan, saya diterima. Gitu. Oke, ini cerita yang Luar biasa. luar biasa. Kalau saya kayaknya nggak tahan deh. Saya diputus 4 kali tapi belum pernah ditolak. Diputus hanya karena orang tua masih belum setuju. Tapi bukan ditolak. Tapi udah cinta berarti Pak. Ya. Jadi waktu menyatakan pertama ditolak, kok berani yang kedua gimana ceritanya? Karena diingatkan terus hati saya Pak. Nolaknya gimana yang kedua? Yang Masih kedua ingat? tetap nggak mau. Nggak ada. Ketiga? Nah, ketiga, ya tetap bahasanya sama. Kamu udahlah, cari yang lain aja, nggak usah cerita-cerita itu sama saya. Pokoknya, tapi saya lihat dia pakai cincin juga. Jangan-jangan sudah menikah gitu loh. Karena dia pakai cincin loh. Kan mindset kita kan, oh jangan-jangan. Kenapa bertunangan berani pakai- yang keempat akhirnya? Yang keempat itu sebenarnya saya nggak ngungkapin lagi Pak. Karena teman-teman pada tanya. Yang keempat itu. Ya. Teman-teman satu kampus, terus satu letting sama dia. Dia tanya. Lagi makan? Iya, lagi kumpul. Biasa kita kumpul-kumpul karena udah habis pelayanan kan Pak. Singkat cerita, dia tanya, teman saya tanya sama dia, Indah, kamu udah jadian belum sama itu Badika, sama Ito Badika, karena saya biasa dipanggil Ito karena orang Batak. Ada Pak juga di situ? Ada saya di situ, ada berapa Iya. Pak? Ada sekitar 10-an, 15 orangan gitu banyak. Singkat cerita, kalian mau dengar? Gitu, tiba-tiba dia gituin. Saya udah dagdikduk, saya udah dihina lagi saya di sini, saya pikir ditolak lagi. Kalian mau dengar? Ya singkat cerita dia bilang, iya kami sudah jadian, kami sudah doa. Gitu. Tanpa bilang sama Pak Badika Dia ya? bilang sama saya nggak tahu dia mau sama saya Pak. Di situ dia bilang yang keempat itulah, karena saya nggak nembak juga sebenarnya. Saya nggak ngomong lagi, ternyata dia sendiri langsung ngakuin. Gitu. Saya langsung lompat, haleluya. Tuhan dahsyat. Gitu. Itu bonus dari Tuhan ya? Iya. Dan bahagia sampai sekarang dengan 3 anak putri. lady. Ladies, wanita dan perempuan. Yes. Wow. Haleluya. Namun saya coba dengar juga bahwa tidak mulus habis sekolah Alkitab, tidak langsung terjun di panggilan pelayanan, sempat juga bekerja dan mengalami naik turun, on off. Silakan. Oke. Jadi saya akhirnya menikah di tahun 2005. 2005 kami menikah, bulan 6 tanggal 4 Juni. Jadi singkat cerita, mertua saya buka usaha namanya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Kirim Orang ke Luar Negeri, Pak. Pada waktu itu, mertua saya ini sering ditipu sama kepala cabang yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sering ditipu dan akhirnya uangnya banyak habis, tapi tenaga kerja yang nggak dikirim-kirim untuk dimasukin ke Malaysia, Singapura, Brunei, begitu. Singkat cerita, mertua saya menangis. Ya mereka namanya ini apa ya, uang habis tapi nggak ada hasil gitu. Tiba-tiba saya tergerak hati saya untuk menolong. Ya. Karena kan belas kasihan Tuhan kan pasti ada. Ya udah akhirnya saya sharing sama istri, udah papi aja ya. Biar papi yang ke NTT. Padahal saya nggak ngerti apa-apa Pak, pekerjaan itu. Saya nggak tahu, saya nggak pernah bekerja PJTKI. Ya puji Tuhan akhirnya saya bekerja PJTKI, tapi tetap pelayanan di NTT-nya.
Gitu, Di tetap Kupangnya ya. ya tetap melayani selama 6 tahun. Selama 6 tahun lah prosesnya, banyak hal. Sempat saya jatuh cinta sama uang lagi, tapi ya Tuhan pulihkan lewat harus mengalami kasus PJTK-nya itu. Waktu itu tenaga kerja yang meninggal di luar negeri, Pak. Padahal sebelumnya Tuhan dengarkan Badika kembali. Kembali itu artinya suruh kembali pelayanan full time. Karena sebelumnya kan saya full timer, Pak. Ya. Di beberapa gereja di Surabaya. Ya. Singkat cerita, saya tetap mengeraskan hati. Akhirnya ketemu kasus, masalah. Akhirnya saya angkat tangan Tuhan. Saya menyerahkan semuanya. Kalau memang Tuhan mau saya kembali, selesaikan kasus saya ini. Ya akhirnya puji Tuhan lah. Tapi memang berlalu semua, ada beberapa harta yang dijualin semua dan lain sebagainya. Jadi semua harta yang menyelesaikan, terkumpul sekian untuk menyelesaikan masalah. habis juga. Ya masalah kasus itu. Istilahnya ya from zero to zero lagi lah. Kembali kepada panggilan ya. Betul. Wow. Sempat juga di Dumai ya. Di Dumai ya. Jadi ke NTT, ke Dumai. Karena di Dumai itu kantor pusatnya, Pak. Yes. Waktu itu sempat juga saya tawarin, jawabannya gimana, masih ingat? Haleluya. Nggak apa, ini kisah kan? Saya kalau nggak salah saya bilang nanti aja, Pak ya. Iya nanti aja. Nanti aja. Iya. Saya kalau nggak salah kan nggak nolak, Pak. Tapi nanti aja, Pak. Tunggu Nanti aja. waktunya Tuhan. Baik. Terus waktu ambil keputusan dari habis-habisan sama dunia sekuler, memang bantu mertua sangat mulia sih. Menurut saya itu sangat mulia juga. Cuma memang seharusnya memang panggilan itu diutamakan. Terus bagaimana proses kembali mendengar suara Tuhan sehingga akhirnya menyerahkan hidup totalitas, dan bagaimana respon istri? Ya. Kan istilahnya waktu itu betul-betul berani memulai dari nol, seperti petugas pom bensin. Ya, kita dari nol. mulai dari nol. Jadi singkat cerita, waktu Tuhan buktikan Dia selamatkan saya dari kasus itu, Tuhan tolong, tapi memang sudah banyak hal yang keluar dana. Saya bilang, Tuhan, aku mau ambil keputusan. Akhirnya kami pulang ke Jawa, yaitu di Ambarawa. Kami tinggal di Ambarawa. Kami ambil keputusan untuk sepenuh hati, sepenuh waktu untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya melayani di Gereja Betani, Pak, di Ambarawa. Salatiga, Ambarawa. Ya, Ambarawa, pusatnya di Salatiga, Pak Bambang Hengki. Iya. Jadi saya melayani di situ. Jadi untuk mendapatkan uang, saya jual donat sama istri. Saya ngadon donat jam 11 malam, saya dan istri berdua udah ngadon donat. Jualan konsinyasi sistem laku bayar. Jam 3 pagi saya udah ke pasar bagi-bagi untuk konsinyasi tadi. Hampir 1 tahun saya kerjakan. Bisa hidup dari situ? Bisa, Pak. Mepet ya? Bisa, Pak. Wow. Tuhan dahsyat. Sempat padahal di NTT Saya nggak, sukses. maaf kalau di Ambarawa itu saya nggak pernah pegang itu di NTT uang seperti itu, Pak. Tapi buktinya saya bahagia. Saya banyak uang di NTT, ternyata yang sedikit ini lebih banyak rasanya. Sukacitanya. Iya. Yes. Terus setelah itu? Dan akhirnya perjalanan proses hampir 1 tahun, saya mendengar suara Tuhan tentang Jakarta, mujizat penuaian jiwa-jiwa terjadi. Saya nangkap itu di tahun 2013, ingat banget di awal tahun, saya sharing sama istri, Mam, papi dapat suara ini udah dari Tuhan, bla bla bla. Dan singkat cerita istri bilang oke, saya confirm. Yaudah, kalau udah confirm, saya minta tanda dong Tuhan. Saya nggak mau ke Jakarta kalau hanya melayani khotbah bagus, orang suka, terus maaf dikasih amplop, setelah itu selesai. Saya nggak mau begitu Tuhan. Saya benar-benar mau melayani Tuhan harus spektakuler. Apa spektakulernya? Orang yang mendengarkan firman, saya mentorin orang sharing, dia harus cinta sama Tuhan Yesus. Saya minta level itu Tuhan. Saya minta mujizat yang luar biasa karena Tuhan bilang tadi mujizat penuaian jiwa-jiwa terjadi. Oke, apa yang kau mau? Itu di hati saya, Pak. Benar-benar saya dengan Tuhan itu kayak berargumen, Pak. Ya. Oke. Singkat cerita, pada waktu itu saya melayani di Betani itu, Pak, ada jemaat yang meninggal. Pendeta khotbah, saya main gitar. Tiba-tiba kami dilemparin sama orang gila, Pak, di kuburan. Wow, 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 gitu. Menjerit, wow, wow, wow. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, doakan dia. Wah, Tuhan janganlah Tuhan. saya sempat itu, Pak. Berargumen lagi. Iya. Tapi Tuhan nggak mau jawab. Udah, akhirnya saya ambil keputusan. Saya minta tolong sama teman yang mengerti bahasa Jawa supaya dia bisa translate lah bahasa. Karena saya kurang paham bahasa Jawa
tengah Pak, agak halus Pak. Singkat cerita, saya datangi orang gila itu Pak, sama teman saya ini. Tuhan bilang pegang dagunya, saya pegang ini langsung. Engkau masih muda, Tuhan Yesus sayang sama engkau. Kau mau dipulihkan Tuhan gak? Orang gila bisa jawab, iya. Tapi menjadi, mau! Gitu. Mau! Dia mau pukul saya nggak bisa Pak. Saya yakin malaikat pegang tangannya. Saya bilang, ikuti doa saya. Saya ajak dia terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus! Dia bilang, Tuhan Yesus! Gitu-gitu lah. Singkat cerita, amin. Saya kasih, ingat banget, saya kasih uang 10.000. Kau pulang, ini uang kau makan. Puji Tuhan, besoknya ditelepon ke gereja. Bilang terima kasih sama papa yang botak-botak, bilang saya, adik saya sudah pulih, sudah sembuh. Adik saya sekarang sudah belanja. Sudah ke pasar. Puji Tuhan Pak. Saya satu lagi dong Pak. Sorry, satu lagi dong Tuhan, saya bilang sama Tuhan. Tandanya satu lagi ya? Iya, Konfirmasi ya? Iya, supaya clear Tuhan. Ini termasuk keras kepala nih? Karena panggilan saya 7 kali Pak. Iya. Singkat cerita, saya ngobrol-ngobrol hampir tengah malam lah, jam 10 malam dengan beberapa teman. Saya nggak tahu ceritanya, ternyata dia dari mulai SMA, kelas 2 SMA, sudah minum pil tidur. Kalau tidak minum pil tidur, dia tidak bisa tidur. Bahkan sudah 3 kali masuk rumah sakit jiwa yang di daerah Magelang. Waktu itu usianya 60 tahun. Jadi dia sharing tentang dia minum pil tidur ini. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, doakan dia, aku menyembuhkan dia. Oh, dahsyat Tuhan ini. Saya bilang, Pak, namanya Pak Heri. Pak Heri, Tuhan Yesus bilang, Bapak mau disembuhkan malam ini. Tahu nggak Pak, dia geledek saya Pak. Dia sebutlah pendeta-pendeta besar. Boleh sebut namanya? Jangan. Oke. Pendeta ini udah tumpang tangan di kepala saya. Iya. Sampai sekarang begini juga. Udahlah Pak. Memang sudah begini nasib saya. Kayaknya bukan nama pendeta Iya, sebenarnya. dia ngomong Iya. begitu. Saya sempat tertuduh juga Pak. Iya Tuhan, kan hamba-hambamu yang besar-besar disebutnya itu Tuhan, nggak sembuh juga. Roh Kudus nggak bilang apa-apa. Singkat cerita, saya nggak mau kalah ini Pak, nggak mau kalah malu. Saya bilang, kan yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kalau Bapak nggak mau, nggak apa-apa, nggak masalah. Tiba-tiba nangis dia Pak. Dia nangis, doakan saya. Singkat cerita dia minta doa, saya doakan. Dan puji Tuhan, malam ini jangan minum pil itu lagi. Tidurlah dengan nyenyak. Puji Tuhan, pagi-pagi dia telepon saya dengan suara sambil nangis tapi sukacita Pak. Saya sudah nyenyak tidur. Puji Tuhan, saya nggak minum obat lagi. Disitulah tanda yang kedua ini. Kita akhirnya ambil keputusan untuk datang ke Jakarta. Wow. Datang ke Jakarta, saya telepon kakak rohani. Saya dapat panggilan begini bla bla bla. Dia bilang kamu boleh tinggal di rumah saya sampai panggilan itu digenapi. Dia nggak janji untuk pelayanan Pak. Dia nggak bilang, oh, kamu nanti bisa di sini kamu. Nggak ada Pak. Hanya dibilang kamu boleh tinggal di rumah saya. Sampai ada Panggilan itu digenapi. Singkat cerita, lanjut terus ya. Iya. Singkat cerita, saya sampai ingat banget jam 3 pagi di rumah dia, kakak rohani ini. Mereka pagi-pagi sudah jalan, suami istri. Udah pergi, ada yang pelayanan, suaminya guru, istrinya pelayanan, anaknya tinggal sama ada anak angkat perempuan 1. Saya tinggal di rumah atas lantai 2. Saya bilang, Tuhan, ngapain aku di sini? Masa aku di sini datang? Sementara ada istri dan anak di Saya tinggal di Ambarawa. Ambarawa. Udah begitu, modal untuk berangkat ke Jakarta gak ada motor Pak. Itulah harta salah satunya pada waktu itu. Gak ada motor 4 juta, 2 juta saya tinggal sama istri, 2 juta saya bawa. Sampai di Jakarta, ngapain saya di sini Tuhan? Saya pukul itu lantai sampai menjerit-jerit saya. Pokoknya saya mau pulang Tuhan, kalau memang Tuhan gak buktikan malam, hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan. Tiba-tiba telepon Timotius Sardono. Benar Pak, di hati saya itu jelas banget. Telepon Timotius Sardono. Bapak kenal nama itu? Iya, terus. Haleluya. Singkat cerita Pak, waktu itu saya telepon gak diangkat. Saya WA, zaman itu SMS Pak. Saya Gak dibalas? Gak dibalas. Itu siapa itu? Tahu nggak? Saya ngomong gini Pak, siapa dia rupanya Tuhan? Saya nggak mau minta pelayanan sama dia. Saya datang ke sini karena Tuhan suruh. Kalau memang betul itu dari Tuhan, biar yang telepon saya. Puji Tuhan, Bapak telepon saya, Bapak ingat Pak? Haleluya. Bapak bilang, "Shalom Pak Pendeta pengusaha." Bapak, saya ingat Bapak bahasa Bapak itu. Untuk saya udah pendeta terus Priman ya. saya tanya lagi. Karena saya tahu Bapak kan di Jogja. Pak Tim di Jogja atau di mana Pak? Di Jogja juga, di Jakarta juga. Bapak bilang kan, haleluya, benar Tuhan, dahsyat Tuhan. Udah akhirnya kita sharing, saya minta alamat gereja. Bapak suruh saya datang hari Minggu, saya ingat banget. Saya bacalah Miracle Service. Panggilan yang disuruh Tuhan datang ke Jakarta, penuaian mujizat, jiwa-jiwa itu terjadi. Itu benar-benar konek Pak. Makanya saya selalu, bukan saya mendewakan panggilan miracle-nya Pak, tapi memang Tuhan tuntun untuk melakukan miracle.
saya mendapat ini benar-benar jelas banget dari Tuhan, suruh penuaian mujizat terjadi itu karena memang Tuhan akan membuktikan. Oke, kita persingkat. Oke Pak. Akhirnya oleh anugerah Tuhan saya usulkan dia untuk diklat pendeta dan lulus Puji dan Tuhan. udah pendeta resmi sekarang. Lalu merintis pelayanan di Bekasi ya, bener ya? Sebelumnya kan ada beberapa tempat di Kelapa Gading, pernah juga di apa ini Cikupa. Iya. Tapi yang di Bekasi ini, Iya. kan mulai dengan hanya dapat ruko kosong. Ruko kosong. Ruko 3 lantai kosong dan 4 lantai Pak. 4 lantai kosong. Tidak ada apapun. Kosong betul. Kosong betul. Iya. Nah, bagaimana perbuatan ajaib Tuhan? Memang saya sering ketemu orang-orang yang berurusan dengan Tuhan langsung dengan panggilannya, kayak Pak Pendeta Haryo di Bekasi, Harapan Indah juga dari ruko kosong, sekarang bertumbuh dan berkembang. Ya, puji Tuhan. Lalu banyak lagi di beberapa tempat. Nah, sekarang bagaimana? Dari ruko kosong 4 lantai, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada jiwa, sekarang bisa tumbuhan-tumbuhkan, bagaimana? Puji Tuhan. Jadi waktu itu dapat ruko itu memang nggak ada apa-apa. Tapi saya tetap percaya kalau memang Tuhan yang suruh saya ke sini, pasti Tuhan buka jalan. Satu persatu, memang sistemnya Tuhan itu tidak langsung wow gitu ya. Tapi satu persatu Tuhan kirim 1 orang, 2 orang, kita mentorin, kita buka namanya Kul. Waktu itu kita buat namanya Kul Adulam Kasih. 1, 2 orang, 3 orang datang kumpul. Prosesnya memang luar biasa Pak. 1 tahun kita Kul, tapi masih belum masuk rukonya. Masih di rumah kontrakan di daerah Rawalumbu. Tapi puji Tuhan, akhirnya teman-teman sepakat untuk kita masuk ruko. Kita bersihin dulu lah kalau begitu, nggak ada apa-apa di dalam. Kita bersih, kita lap-lap. Kita pel dari lantai 4 sampai lantai 1. Kita pel, terus kita pakai karpet lah, ibadah mulai karpet. Itu waktu itu ingat banget, sekitar 6 orang, 7 orang. Pakai gitar, Gitar. nggak ada keyboard, Iya, anak-anak semua nggak ada ikut. kursi. Iya. Puji Tuhan, 0 semua, nggak ada di lantai kita Pak, pakai karpet itu. Singkat cerita, 1 persatu Tuhan pulihkan, 1 persatu Tuhan kirim, 1 persatu. Ya sekarang luar biasa Pak. Sekarang sudah tiap lantai nggak bisa lagi barang masuk karena udah penuh semua Pak. Wow. Haleluya. Tuhan dahsyat. Kursi Tuhan kirim, Kursi Tuhan kirim, jiwa-jiwa Tuhan kirim. keyboard Tuhan kirim. Keyboard, betul. Wow. Gereja sudah diresmikan. Gereja resmikan 1 tahun. Puji Tuhan. Dahsyat. Nah, juga menjangkau kaum yang Ya betul. terabaikan. Homeless. Bagaimana ceritanya? Jadi memang dari dulu panggilan yang ditetapkan Tuhan itu memang harus menjangkau banyak orang yang maaf di jalanan. Singkat cerita itu kita lakukan konsisten setiap hari Jadi Kamis. Pak Badika walaupun ketemu orang di jalanan tidak kenal, tetap berani menjangkau. Saya selalu cerita tentang kasih Tuhan. Gimana caranya? Karena saya pikir begini, orang ini mau binasa. Orang ini sedang menuju kepada kebinasaan, saya harus cerita. Apapun resikonya saya harus ceritakan. Karena saya sedang melihat orang menuju kepada kebinasaan, saya nggak mau. Makanya saya selalu beritakan, Tuhan Yesus sayang sama Bapak atau Ibu. Kalau dia tidak terima itu keputusan dia, bukan keputusan saya. Oh saya Pak, ini agama ini. Oh saya tidak cerita agama, saya cerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihimu. Dan memang mujizat banyak Tuhan lakukan. Yang sakit di jalanan Tuhan sembuhkan, ada yang kakinya sampai bengkak Tuhan sembuhkan, ada yang Pak sariawan saja Tuhan sembuhkan Pak, nggak bisa ngomong gitu. Hari itu juga Tuhan jawab, tup sembuh. Jadi tiap hari Kamis, Tiap hari Kamis kita- mereka ke jalanan. Iya, bagi-bagi Ibadahnya kopi. di jalan. Iya ibadah di pinggir jalan, di trotoar gitu. Bagi kopi, bagi Sharing firman. sharing firman. Kopinya kopi Kopi saset. sasetan Pak. Oh, terus dia kasih air panas Iya, begitu. kita bawa termos air panas di dalam, mau pakai mobil. Ada termos, terus ada roti-roti ya kayak donat gitu Pak. Wow. Tuhan dahsyat. Nggak ada yang menolak. Menolak maksudnya Pak? Waktu di jalan itu ditolak orang gitu. Menolak didoakan, pasti Iya. ada dong. Pasti ada. Gimana responnya? Yes, santai aja Pak. Kan bukan saya yang ditolaknya. Ya, tetap Tuhan yang tetap ditolak. happy aja. Happy sekarang. saja. Saya nggak merasa saya tertuduh. Ya memang mungkin bagiannya seperti itu. Saya ganti lagi, cari lagi yang Dan lain. yang luar biasa tiba-tiba istri bisa jadi guru sekolah, anak-anak Iya, bisa, silakan luar biasa. ceritakan. Jadi waktu datang ke Jakarta, itulah singkat cerita kita ketemu Pak Tim. Dan banyak hal yang kita alami, pergumulan dana lah pastinya ya. Akhirnya saya 3 bulan kemudian saya ajak mereka datang ke Jakarta Pak. Udah 3 bulan saya di Jakarta, saya ajak istri anak-anak datang ke Jakarta. Tinggallah di rumah kontrakan, notabene tidak punya penghasilan, tapi tetap bergumul berlutut Tuhan, menjerit sama Tuhan.
Satu persatu Tuhan buktikan. Akhirnya waktu itu anak saya mau daftar sekolah Kristen. Tiba-tiba lihat 750.000, saya ingat banget, uang sekolahnya mahal banget ya. Tuhan gimana ceritanya? Akhirnya nggak jadi. Tiba-tiba ada bahasa di situ yang saya benar-benar ingat banget, menerima guru. Wah, Mam, ada lamaran tuh, Mam. Coba, Mam. Ya udah, kita akhirnya masukin lamaran. Singkat cerita, anak saya masukin sekolah negeri. Masukin lamaran gak diterima juga, setengah tahun, Pak. Puji Tuhan, setengah tahun dipanggil ke sekolah Kristen tersebut, dan akhirnya sampai sekarang ngajar di situ. Anak-anak semua gratis sekolahnya, dan puji Tuhan, Tuhan bukakan banyak hal, berkat-berkat secara finansial dahsyat. Dahsyat. Sekarang saya mau tarik perbandingan. Iya, Pak. Kira-kira 13 tahun jadi preman, sekarang 20 tahun jadi pendeta. Jadi kan preman jadi pendeta. Apa kontradiktifnya? Sepertinya kalau waktu preman kan banyak fasilitas, banyak uang. Sekarang jadi pendeta ya bukan tidak banyak uang, tapi cukup lah ya. Tapi sukacitanya bagaimana? Jauh banget. Perbandingannya gimana? Silakan. Jauh banget. Jadi sebenarnya waktu masa sebelum bertobat itu, masa jahat itu, preman itu, nggak ada sukacitanya, Pak. Setelah bertobat, sukacita penuh melimpah. Bukan berarti tidak ada tantangan, tetap ada masalah, ada tantangan. Tapi untuk mengatasi masalah tantangan itu ada sukacita Tuhan yang membuat saya mampu, Pak. Yang membuat kita jadi bisa mendapatkan solusi dari Tuhan. Jadi kalau bahasa saya, kalau dibikin perbandingan, ya nggak mungkin lah ada bandingannya sampah dengan berlian, Pak. Ibaratkan sampah itu adalah dosa, perbuatan jahat, berlian itu adalah kasih Kristus. Tidak sebanding. Nggak bisa dibandingin, nggak ada apa-apanya, Pak. Setelah menjadi pendeta, berhenti jadi preman, gimana kesan keluarga di Siantar? Puji Tuhan, semua Sukacita. luar biasa, Pak. Waktu sempat pulang naik mobil ke sana, Diberkati gimana semua. mereka? Sukacita. Sukacita, semua dahsyat, Pak. Pokoknya hati mereka bahagia banget sekarang, apalagi bapak mama saya. Kalau saya lihat mereka sudah kembali auranya aura manusia. Dulu nggak manusia. Karena yang adalah kepahitan juga, begitu. Oke, sebagai closing statement, Pak Pendeta Badika, ada beberapa teman di sana yang ada panggilan pelayanan, tapi masih menunggu-nunggu karena takut dan bimbang. Silahkan 1-2 menit untuk memberi closing. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat panggilan Musa waktu keluar dari Mesir bukanlah hal yang mulus. Ketika dia mengikuti kehendak Tuhan, di depannya ada namanya Laut Tiberau. Artinya kalau kita mengikuti panggilan Tuhan, bukan tidak ada tantangan, pasti ada. Tapi ingat, tantangan pasti bisa selesai kalau Tuhan di pihak kita. Oleh karena itu, kalau engkau dipanggil Tuhan, jangan pernah lihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Mungkin ekonomi sedang galau dan lain sebagainya. Ingat, penuhi saja panggilan itu. Ikuti tuntunan Tuhan dan melangkahlah. Dan lihatlah mujizat Tuhan pasti nyata. Gitu, Pak. Yes. Sobat penyembah, sebelum kita berdoa, saya mau ingatkan bahwa Tuhan memanggil kita bukan tanpa tujuan. Setiap kita dipanggil ada 2 tujuan. Pertama, tujuan kecil, kita diselamatkan. Tujuan besarnya kita jadi alat keselamatan. Melalui panggilannya Pak Badika, keluarga besarnya diselamatkan, diperbaharui, dipulihkan. Dari preman menjadi pendeta. Percayalah bahwa Yesus datang dari surga ke dunia mencari preman. Berapa persen pun kadarnya, mencari orang berdosa. Ayo kita bertobat. Amin. Ayo kita minta diperbarui, termasuk saya, supaya kita boleh menerima panggilan. Saya sangat tahu persis bahwa bukan saya yang mendorong Pak Badika, Tuhan sendiri yang mendorong. Bahkan saya pun terdorong oleh motivasinya dia untuk menjangkau kaum marginal, menjangkau kaum yang tak terjangkau, anak-anak di pinggir jalan. Dan saya percaya Tuhan juga memanggil setiap saudara. Kita bisa support juga hambanya ini dalam doa, daya, dana, dan lain-lain. Kita bisa bergandeng tangan, berkolaborasi, karena bukan hanya Bekasi yang perlu dilawat. Amin. Ada daerah banyak, Cianjur, kota-kota yang, daerah-daerah yang tak mungkin terjangkau. Sukabumi disediakan dan
percayakan pada hambanya ini untuk kita bisa doakan terus. Amin. Setiap Anda pasti menerima panggilan, jangan tolak panggilan itu. Dan ingat, kalau engkau memenuhi panggilannya menyelesaikan amat agung, Yesus sendiri berjanji, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Berhenti jadi preman, jadi pendeta. Amin. Mungkin kita enggak preman 100%, 100%. Ayo full untuk melayani Tuhan. Amin. Dan Yesus sendiri berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Bapa, bukan kami yang panggil engkau, bukan kami yang pilih engkau, tapi engkau lah yang pilih kami. Yes. Engkau bukan hanya panggil dan pilih Pak Badi Kanap itu dari preman menjadi pendeta. Setiap kami dipanggil dari panggilan yang lain, panggilan sendiri, ego, kepada panggilan Tuhan. Minimal kami mungkin tidak jadi pendeta penuh, tidak jadi gembala penuh, tapi kami menjadi hamba Tuhan, bukan hamba setan. Yes. Untuk kami boleh menjadi saksi, menjadi murid dan memuridkan. Dan janjimu luar biasa, engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Kami akan mengusir setan, untuk mengatakan orang sakit disembuhkan, dan apa yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kemuliaan Bapa, Yesus dan Roh Kudus nyata sempurna atas kami memenuhi panggilan-Mu. Dalam berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Musik Home yang akan datang yang luar biasa. Sampai jumpa. Yes.